Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Orang tak dikenal membakar pos COVID-19 di Bandara Kenyam, Kabupaten Duga. Polisi tertibkan pendulang emas tradisional di Timika. Nelayan di Merauke nekat melaut meski cuaca buruk. Akibat hujan deras yang melanda selama 10 jam, sejumlah ruas jalan di kota Sorong tergenang banjir. Banjir menggenangi ruas jalan kilometer 14 dan kilometer 10 kota Sorong. Pengendara yang melintas di jalan tersebut harus ekstra hati-hati. Meski sudah dikeruk, diduga sejumlah drainase yang sempit membuat air tidak mengalir lancar dan masuk ke jalan raya. Polisi menangkap pelaku pembunuhan berencana berinisial NK terhadap korban Vera Linda Kutet yang tidak lain merupakan istrinya sendiri yang terjadi pada 9 September lalu di Jalan Mandala, Merauke. Pelaku sudah merencanakan matang pembunuhan tersebut sejak dari Bovendigul. Ia mempersiapkan senjata tajam untuk menghabisi nyawa korban. Pelaku diancam pasal 340 KUHP, subsider 338 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Karena cemburu seorang pemuda di Kabupaten Asmat menghabisi nyawa kekasih dan pamannya sendiri. Pembunuhan terjadi di Kampung Pepera, Distrik Suator. IS saat itu sedang mencari kayu gaharu. Lalu ia melihat kekasihnya dengan paman pelaku sedang berduaan di penampungan air. Pelaku marah namun masih bisa menahan diri. Ketika kedua pasangan ini masuk ke dalam barak, mereka berdua langsung dianiaya menggunakan senjata tajam. Akibat aksi tak terpuji lewat konten video menjilat kue HUT TNI dan kata-kata tak pantas yang melecehkan institusi TNI, 2 polisi yang bertugas di Dirlantas Polda Papua Barat dipecat. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 2 polisi tersebut ditetapkan dalam sidang kode etik profesi yang digelar di Mapolda Papua Barat. Setelah pembacaan putusan sidang kode etik, Bribda YFP dan Bribda DMB langsung menyatakan banding atas keputusan PTDH tersebut. Keduanya melakukan perbuatan tercela sehingga diputus PTDH dari institusi Polri. Roy Hoai yang diduga otak pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga Nduga di Timika akhirnya ditangkap polisi. Roy masuk DPO selama 1 bulan. Ia bersembunyi di sejumlah tempat dan akhirnya tertangkap di salah satu rumah di Kampung Nawaripi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 1 sepeda motor yang digunakan pelaku saat membunuh, parang yang digunakan untuk memutilasi tubuh korban, dan sejumlah uang tunai. Seorang pengedar narkoba jenis ganja ditangkap dalam razia yang digelar polisi di depan Mapolres Merauke. Pelaku tertangkap basah membawa ganja dalam kantong plastik dan disembunyikan di dalam celana. Ganja tersebut didapat pelaku secara barter di Papua New Guinea dengan cara menukarkan buah pinang sebanyak 15 kg. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara 5 hingga 20 tahun.
Polda Papua Barat telah menetapkan 12 orang yang bertanggung jawab dalam kasus pembantaian pekerja proyek pembangunan Jalan Trans Papua Barat di Bintuni beberapa waktu lalu. Foto tersangka juga disebarkan ke jajaran Polres Kabupaten dan Kota Provinsi Papua Barat. Masyarakat bisa menghubungi kantor polisi terdekat bila mengenali salah satu dari mereka. Foto para tersangka ditempel di sejumlah pusat keramaian. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.